Berbohong, lumrahkah? Pernahkah kita berbohong? Rasanya sulit menjawab, tidak, sebab mengatakan bahwa kita tidak pernah berbohong pun adalah sebuah kebohongan, meskipun untuk alasan tertentu. Secara sederhana, berbohong adalah tindakan sengaja mengatakan sesuatu yang salah, sementara secara umum, berbohong merupakan rekayasa penghilangan atau distorsi kebenaran. Seorang psikolog yang juga merupakan pakar kebohongan dan psikolog paling berpengaruh di abad ke-21, Dr. Paul Ekman, mengatakan bahwa orang-orang yang berbohong umumnya karena memiliki alasan untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk menghindari hukuman, konflik, atau penolakan. Sementara alasan lainnya berdasarkan kutipan dari Psy Counseling Center 2019, orang-orang yang berbohong memiliki berbagai alasan, di antaranya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang biasanya tidak mereka dapatkan, yaitu untuk melindungi diri sendiri, untuk melindungi orang-orang tersayang agar terhindar dari bahaya, untuk menjaga perasaan orang lain, untuk menghindari rasa malu, atau untuk melindungi citra diri dan ego. Sebagian alasan mungkin terdengar humanis sebab bisa saja diartikan bahwa kita boleh melakukan kebohongan atas dasar tersebut. Meski demikian, berbohong bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebohongan bukanlah sebuah perkara sepele. Kebohongan yang mungkin sering kita lakukan, apapun kebohongannya, bahkan dengan niatan baik sekalipun, ternyata mempunyai efek jangka panjang yang justru dapat memiliki pengaruh negatif terhadap otak kita. Salah satu bagian otak, yaitu amigdala, akan bereaksi dan memproses emosi dari kebohongan sehingga menghasilkan jumlah sinyal otak yang banyak. Makin sering berbohong, makin besar reaksi yang muncul pada otak. Itu artinya, otak kita beradaptasi terhadap kebohongan dan kejahatan yang kita lakukan. Kita yang pertama kali melakukan kebohongan akan mengalami ketakutan, ketegangan, dan perasaan bersalah. Namun, ketika melakukannya lagi, otak kita menjadi beradaptasi dan reaksi di amigdala akan berkurang sehingga ketegangan dan rasa bersalah yang muncul tidak akan sebesar saat pertama kali kita melakukan kebohongan. Makin sering berbohong, makin biasa-biasa saja. Berubahnya cara kerja amigdala ketika berbohong yang dilakukan secara terus-menerus mungkin tidak se-ekstrem dan sememalukan seperti memanjangnya hidung pada cerita anak Pinocchio. Namun, efeknya jauh lebih mengerikan terhadap masa depan kehidupan seseorang, bahkan terhadap kehidupan masyarakat luas. Jika terbiasa berbohong, apalagi sejak kecil, otak seseorang yang awalnya sangat peka terhadap kebohongan atau kejahatan akan mengalami pembiasaan saat seseorang tersebut melakukan kecurangan. Orang-orang yang awalnya melakukan kebohongan kecil perlahan-lahan bisa tumbuh menjadi koruptor-koruptor masa depan karena otak mereka telah terbentuk oleh kebohongan-kebohongan kecil sepanjang hidup mereka. Mengerikan bukan? Lantas, adakah cara untuk mendeteksi kebohongan yang dilakukan oleh seseorang? Kita mungkin pernah mendengar berbagai trik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu berbohong atau tidak. Para pembohong umumnya sering menggunakan bahasa yang lebih formal untuk menyangkal sesuatu yang sebenarnya telah mereka lakukan. Namun, memisahkan kebohongan dari kebenaran tidak sesederhana mempelajari semua teknik tentang mengetahuinya tersebut karena kebanyakan kita, bahkan pakar yang ahli pun, masih melihatnya berdasarkan asumsi bahwa ada perbedaan psikologis yang melekat antara berbohong dan berkata benar. Ada gagasan yang menyatakan bahwa gerakan kecil di wajah, yang juga dikenal sebagai mikroekspresi, dapat mengungkapkan pikiran terdalam seseorang. Namun, ekspresi mikro sebenarnya memiliki dasar empiris yang sangat sedikit, terutama jika kita berbicara tentang membaca reaksi orang secara langsung. Faktanya, pelatihan mikroekspresi dapat membuat kita lebih buruk dalam mendeteksi kebohongan tertentu karena emosi bukanlah cara yang baik untuk mengetahui apakah seseorang itu berbohong atau tidak. Itu artinya, untuk mengetahui kebohongan seseorang masih perlu pengkajian lebih lanjut. Bagaimana dengan alat pendeteksi kebohongan? Ada beberapa penelitian baru yang menggunakan pemindai otak dan mesin berteknologi tinggi lainnya untuk mencari jalur otak tertentu atau pola aktivasi yang unik untuk berbohong. Namun, sejauh ini, para peneliti belum menemukan metode terbaik, dan tidak jelas apakah mereka akan menemukannya. Sebagian besar dari hal-hal terkait pendeteksi kebohongan ini melibatkan pencarian sinyal emosi yang lebih kuat, terutama penangkapan rasa takut. Mesin poligraf, misalnya, dirancang untuk mendeteksi kebohongan berdasarkan perubahan pada hal-hal yang terkait dengan kecemasan,
seperti peningkatan detak jantung atau keringat. Sayangnya, alat tercanggih pun masih belum bisa diandalkan. Penelitian yang lebih baru tentang alat pendeteksi kebohongan atau lie detector telah menjauh dari sekadar melihat sinyal emosional dan tampaknya lebih fokus pada gagasan bahwa berbohong meningkatkan apa yang disebut psikolog sebagai beban kognitif. Jika menganggap otak manusia seperti komputer, beban kognitif adalah seperti banyak RAM yang digunakan. Idenya bahwa ketika berbohong, seseorang menciptakan sesuatu, menyulap yang asli dan yang palsu dengan hati-hati dan umumnya menggunakan lebih banyak memori kerja daripada jika hanya mengatakan yang sebenarnya. Hal ini didukung oleh studi pemindai otak karena manusia memiliki begitu banyak RAM untuk digunakan. Deteksi kebohongan kognitif pun bergantung pada tantangan otak pembohong yang dicurigai dan mengukur seberapa baik otak tersebut menangani pekerjaan tambahan. Pendeteksi menggunakan taktik seperti menyuruh orang menceritakan kisahnya secara terbalik, menggambar diagram adegan atau melakukan beberapa tugas fisik lainnya saat mereka berbicara. Kemudian mereka mencari inkonsistensi atau perubahan isyarat verbal dan non-verbal, seperti jeda atau bahasa. Metode ini bisa bekerja tetapi tetap tidak bagus. Seperti halnya emosi yang kuat, memiliki beban kognitif yang tinggi terdengar biasa bagi pembohong. Seorang pembohong dapat memiliki banyak hal yang terjadi di kepalanya untuk alasan yang sama sekali tidak terkait. Di sisi lain, pembohong yang sangat percaya diri mungkin tidak merasa cemas sama sekali. Bahkan, jika seseorang merasakan emosi yang lebih kuat saat berbohong, emosi tersebut dapat bervariasi berdasarkan motivasinya untuk berbohong dan apa yang dipertaruhkannya jika ketahuan. Seperti, tidak aneh untuk berpikir bahwa kita mungkin cemas jika berada di ruangan kecil tanpa jendela, kemudian diwawancarai secara intens saat terhubung ke mesin aneh, apakah kita mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ketika diuji, para profesional, yang mendeteksi alat kebohongan atau lie detector, sebagai bagian dari pekerjaan mereka, seperti polisi, umumnya tidak melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menceritakan fakta dari fiksi meskipun mereka lebih percaya diri dalam penilaian mereka. Bahkan studi juga menemukan bahwa orang yang menjalani pelatihan lie detector, sebenarnya bisa lebih buruk dalam mengendus pembohong daripada mereka yang tidak menjalani pelatihan tersebut meskipun semua studi tentang kebohongan sangat penting untuk hal-hal seperti sistem peradilan dan penegakan hukum. Namun, itu bukanlah hal yang benar-benar dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah seseorang yang berada di lingkungan kita telah berbohong. Jika mencoba teknik tersebut, kita mungkin tidak dapat menangkap pembohong, atau yang lebih buruk lagi, kita mungkin akan menuduh orang yang salah. Selain itu, mencoba alat pendeteksi kebohongan seringkali menjadi bumerang. Mencoba mendeteksi kebohongan atau berpikir bahwa kita memiliki keterampilan untuk melakukannya dapat membuat kita lebih cenderung berpikir bahwa kebohongan bisa menjadi kebenaran. Fenomena ini yang dikenal sebagai bias kebohongan. Meskipun ada beberapa potensi untuk mengembangkan metode kebohongan yang terkomputerisasi berdasarkan pendeteksi tersebut, itu bukan keterampilan yang dapat kita ambil dan kemudian digunakan ketika kita pergi menghadapi teman-teman yang berbohong. Jadi, tidak banyak perbedaan antara kebohongan dan kebenaran seperti yang kita pikirkan. Sebagian alasannya mungkin ketika orang berbohong, mereka biasanya tampak tidak mengada-ngada, mereka sering mengatakan kebohongan yang tertanam, sebab sebagian besar dari apa yang mereka katakan kemungkinan benar sehingga apa yang kita lihat sebagai kebenaran terus berubah. Berbohong merupakan hak setiap orang, tetapi jika dampaknya menimbulkan masalah bagi orang lain, seseorang harus berkonsekuensi dengan kebohongannya. Mungkin pada sebagian orang, melakukan kebohongan sesekali adalah lumrah dan bukanlah sebuah kesalahan besar. Namun, hal yang patut diperhatikan bahwa sekali melakukan kebohongan, maka peluang melakukan kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang telah dilakukan makin besar, dan itu sungguh melelahkan. Klik subscribe dan follow.